Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat Sinau, semangat mencari ilmu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan podcast Sinau pada episode kali ini, dan salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat dan sesiapa yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan tema kita kali ini adalah menyambut berkah di bulan Ramadan. Tentu berkah ini menjadi tema yang sangat menarik sekali, apalagi kalau kemudian bertepatan dengan bulan Ramadan. Banyak sekali kita mendengar ada orang yang mendoakan temannya, barakallahu fikum, semoga Allah memberkati kalian. Atau kemudian juga berdoa kepada orang lain, barakallahu fi ahlikum wa malikum, begitu ya. Semoga Allah memberkahi kalian. Ini tentu sangat menarik sekali, apalagi kalau kita korelasikan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Apa sih kemudian berkah itu, dan apa saja keberkahan pada bulan suci Ramadan? Insya Allah pada kesempatan podcast Sinau kali ini kita akan mengelaborasinya dengan narasumber kita, Al-Ustadz Dr. Haji Sartono, MM, yang alhamdulillah juga telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana puasanya Ustadz? Sehat? Lancar? Alhamdulillah lancar insya Allah. Alhamdulillah, dan semoga selain lancar juga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada podcast kali ini kita juga dibersamai oleh guru-guru dari KKG PAI Balikpapan Kota. Baik Ustaz, terkait dengan berkah.
Barokah, banyak kemudian orang yang berdoa kepada Allah berharap diberikan keberkahan dan juga mendoakan orang lain agar kemudian diberkahi. Sesungguhnya apa sih, sebelum kita tanya tentang keberkahan Ramadan, Ustaz, apa sih sebenarnya makna berkah secara umum, Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru KKG PAI Balikpapan Kota, yang kami hormati host kita Ustadz Saiful. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah kita, amaliyah Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Dan semoga kita bisa menuntaskan puasa Ramadan dan amaliyah di dalamnya dalam keadaan sehat walafiat dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu Bapak Ibu sekalian, kalau dalam tafsirnya adalah ziyadatul khairi ilahi. Artinya tambahan kebaikan yang diberikan oleh Allah. Jadi sesuatu itu diberi Allah tambahan nilai, itu disebut berkah. Contoh air minum yang ada di sini dengan air zam-zam itu sama-sama air kan. Tapi kalau Bapak Ibu saya suruh pilih 2 gelas di depan saya air zam-zam dengan 1 drum air minum biasa, pilih mana? Zam-zam. Karena air zam-zam itu air yang diberkahi, ya kan? Sehingga dia punya nilai plus. Nilai plusnya apa? Kalau diminum bisa hilang haus, lapar, dahaga, dan kalau diminum bisa menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Air zam-zam tak perlu direbus lagi, tak perlu disuling lagi, langsung diminum. Itu namanya air yang diberkahi, begitu. Jadi kalau Ramadan ini bulan berkah, berarti bulan Ramadan ini memberikan banyak kebaikan kepada kita. Nah, itu namanya berkah. Semoga kita mendapat berkah di bulan suci Ramadan ini. Amin. Amin. Tadi telah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Dr. Satrono terkait dengan berkah. Berkah adalah ziyadatul khair. Jadi bertambahnya kebaikan atau ada value added, bertambahnya nilai ya. Tadi zam-zam bisa bernilai berbeda dengan air yang lainnya karena ada keberkahan di situ. Dan sekarang Ustadz, pertanyaan selanjutnya adalah di bulan Ramadan selain disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, Syahrul Maghfirah, juga disebut dengan Syahrul Mubarak atau bulan yang diberkahi. Lalu kebaikan-kebaikan apa yang Allah berikan di bulan Ramadan ini yang harus para kaum muslimin, sahabat channel semua raih, Ustaz? Iya. Karena kita dalam konteks pendidikan, maka kita cari nilai berkah dalam perspektif pendidikan. Jadi berkah yang paling istimewa di bulan Ramadan dalam perspektif pendidikan ini adalah membangun karakter. Membangun karakter mulia, ya, membangun akhlak mulia. Karena dengan puasa Ramadan ini kita akan dididik oleh Allah menjadi orang yang paling mulia di sisinya, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, untuk sampai ke mulia itu step-stepnya adalah dari muslim menjadi mukmin, dari mukmin menjadi muhsin, dari muhsin menjadi mukhlis, dari mukhlis menjadi muttaqin. Nah itu, jadi yang dipanggil oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa seperti diwajibkan orang-orang sebelummu agar kamu menjadi takwa atau muttaqin. Nah, takwa ini tingkat paling tinggi. Nah, kita akan diajak Allah dengan berkah Ramadan ini sampai ke situ. Nah, terutama yang posisinya masih mukmin. Kan tingkatan manusia itu pertama muslim.
Muslim itu dari kata aslama yuslimu Islam fahuwa muslim. Orang yang Islam. Syaratnya cukup syahadat saja. Dan ini jumlahnya banyak. Yang kedua, kalau dia sudah muslim, dia naik ke tingkat mukmin. Mukmin itu dari kata amana yu'minu imanan fahuwa mukmin. Orang yang beriman, dia tidak hanya bersahadat saja, tapi dia juga yakin sama kekuasaan dan kebesaran Allah. Itu namanya mukmin. Nah, kalau sudah mukmin, naik ke muhsin. Ya. Muhsin ini dari kata ahsana yuhsinu ihsan bahwa muhsinun. Orangnya muhsin, perbuatannya ihsan. Ya kan? Jadi muhsin itu apa Bapak Ibu? Orang yang selalu berbuat baik. Awas ada yang jawab muhsin penyanyi dangdut, muhsin alatas kan. Jadi muhsin ini orang yang selalu berbuat baik. Nah, di bulan Ramadan itu kita tidak hanya beriman, tapi kita disuruh berbuat baik. Maka muhsin ini puasa itu tidak hanya nahan lapar dan haus, tapi muhsin, dia harus berbuat ihsan. Matanya muhsin, pikirannya muhsin, hatinya muhsin, ya. Perbuatannya muhsin. Jadi semua perangkat yang ada dalam dirinya itu ihsan, baik. Karena puasa itu akan membentuk pribadi muhsin tadi, orang yang selalu berbuat baik. Itu makna hadis. Ihsan itu kan ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, engkau ibadah, engkau bekerja seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau tidak melihat Allah, pasti Allah melihat kita. Nah, puasa itu kan gitu, mendidik jiwa muhsin, selalu berbuat baik. Kenapa dia selalu berbuat baik? Karena dia merasa dirinya dikontrol, diawasi oleh Allah. Ya kan? Karena orang puasa itu bisa saja kita haus, lapar, haus. Masuk kamar mandi, minum aqua. Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya dia sama Allah. Nah, itu akan melahirkan jiwa ihsan. Orangnya disebut muhsin. Itu berkah. Nah, kemudian yang kedua naik ke tingkat mukhlis. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Orang berbuat baik itu belum tentu ikhlas. Ya. Ada orang berbuat baik tapi belum ikhlas. Ada pamrih, ada popularitas, ada keinginan-keinginan tertentu, ada udang di balik OTOT. Jadi ada udang di balik OTOT. Nah, karena itu dilatih kita jadi, dididik kita jadi orang mukhlis. Puasa itu lapar, puasa itu haus. Tarawih itu capek, baca Quran itu harus memerlukan energi juga. Nah, itu hadirin yang berbahagia, kalau tidak orang yang ikhlas tidak bisa. Kita menahan lapar dari imsak sampai buka, sampai maghrib itu lapar. Ya, nanti malam kita ngantuk tarawih. Tarawih itu capek enggak? Capek, apalagi sudah bikin perangkat RPP segala macam. Apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu sudah bekerja, terus masak, terus ngurus anak, anak diam, suami nangis, sudah semua jadi. Banyak yang diurus, sehingga diperlukan keikhlasan. Nah, ikhlas inilah yang dibentuk oleh puasa. Kalau orang yang tidak ikhlas, ya itu kita saksikan di masjid-masjid itu. Seminggu pertama penuh kan, minggu kedua kurang, minggu ketiga sapnya semakin maju. Karena sudah terpilih itu siapa orang-orang yang ikhlas. Nanti minggu keempat, itu mulai berkurang. Indah sudah, yang ramai itu mall kan. Kadang cuma beli toples satu aja, tapi muternya kayak orang tawaf di Ka'bah itu 7 kali. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah mukhlis, ikhlas, nanti dia naik ke tingkat muttaqin. Nah, dia menjadi orang yang paling mulia. Kalau dia sudah paling mulia, dia nanti mendapat fasilitas. Fasilitas yang utama dari Allah itu, ya surah At-Talaq ayat 2 dan 3 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa, siapa yang high level muttaqin itu, dia akan mendapatkan yang namanya makhraja. Makhraja itu apa? Makhraja itu dari kata kharaja yakhruju. Ya, makhraj itu jalan keluar. Kalau kita belajar tajwid kan kayak ha, sa, sin, shin, itu kan makhraj, makhrajul huruf. Jadi dia dikasih Allah
jalan keluar. Kalau bahasa psikologinya itu, bahasa pendidikannya itu namanya problem solving. Kemampuan kecerdasan seseorang memecahkan masalah. Itu yang dikasih Allah. Kenapa kalau tidak dikasih surga orang mutakin? Dikasih apa? Itu tadi, kemampuan kecerdasan problem solving, kemampuan menyelesaikan masalah. Makhraja, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Iya kan? Bapak Ibu punya masalah enggak nih? Kalau dilihat dari Banyak wajah-wajahnya ya, banyak. masalah. Ada orang yang punya masalah besar dikasih makhraj jadi kecil bahkan hilang. Ada orang yang punya masalah kecil karena buntu maka dia menjadi besar. Nah, kayak di Balikpapan ini banyak keluarga yang punya masalah berakhir di pengadilan agama. Gitu. Ada di televisi seorang ayah membunuh anaknya, satu persatu 4 orang dibunuh. Kenapa? Ya dia tidak mampu menyelesaikan masalah. Ada suami mutilasi istrinya. Itu juga karena dia tidak dapat makhraj. Tidak punya kemampuan kecerdasan menyelesaikan masalah. Sehingga buntu. Itu kalau sudah buntu bahaya. Buntu bahaya. Hadirin yang berbahagia, karena itu makhraja itu mahal harganya. Itulah hadiah bagi orang yang muttaqin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tidak disebutkan surga situ, tapi makhraja. Karena kita butuh makhraja itu. Ada suami istri itu cerai gara-gara rebutan remote TV kan. Nah, suaminya mau nonton bola, istrinya mau nonton sinetron. Kirain kunci mobil Ustaz. Akhirnya kan dia berantem, kata suaminya, kamu tuh mata sinetron. Kata istrinya, kamu juga mata bola. Akhirnya suaminya ambil remote-nya, dilempar ke istrinya, memar bendol sininya, ajukan cerai. Kan cuma masalah. Dan ada itu Ustaz? Ada. Masya Allah. Jadi hanya masalah-masalah kecil. Ada suami istri itu cerai gara-gara suaminya tidur ngorok aja. Astaga. Suaminya tidur ngorok, muyak dia. Padahal kalau dia ngorok kan ambil bantal tutup aja di kepala mukanya selesai. Tapi jangan kencang-kencang ya, sekitar di suaranya nyaring gitu. Ya, kita ini punya problema banyak, problema keluarga, problema anak, problema pekerjaan, problema keuangan, ekonomi, banyak. Tapi kan kita ada makhraj. Nah itu, sehingga kita bisa stabil menghadapi hidup ini. Begitu. Nah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dia akan dikasih rezeki yang tak terduga dan tak terhingga. Kalau bahasa orang sekarang unpredictable. Rezeki itu kan ada rezeki yang sudah diukur oleh Allah, rezeki kita hidup, napas. Ada rezeki yang harus diusahakan dengan bekerja. Ada rezeki yang unpredictable. Nggak bisa diduga. Ya kan? Bapak Ibu ini sudah haji? Belum kan? Kalau pakai otak kita mungkin Bapak Ibu susah mau naik haji kan? Nah, utang aja berapa di bank kan gitu. Tapi itu unpredictable. Kalau Allah menghendaki bisa enggak? Bisa. Semuanya bisa. Rezekinya dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Ada rezeki yang unpredictable, yang enggak diduga. Dan itu kita yakin. Tapi rezeki itu bukan hanya uang ya. Sehat juga rezeki. Ya. Keluarga yang sakinah itu juga rezeki. Ya, punya teman-teman yang baik seperti ini juga rezeki. Ya, jadi banyak sekali. Dan itu tidak terduga-duga. Nah, berkah yang utama di Ramadan ini dalam perspektif pendidikan yaitu mengantarkan orang yang muslim menjadi mukmin, mukmin menjadi muhsin, muhsin menjadi mukhlis, dan akhirnya menjadi muttaqi. Nah, itu berkahnya. Kalau yang lain-lainnya banyak kue, banyak wadai, itu yang tambahan-tambahan aja. Itu juga kalau itu jadi ada gaji ke-13, insentif itu tambahan-tambahan saja ya insya Allah. Tapi yang paling inti ya membangun karakter itu. Ya, mungkin itu. Baik, jazakumullah khair Ustadz, dan tadi telah disampaikan beberapa tingkatan ya dari muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, dan kemudian juga muttaqin. Tadi menarik di mana takwa itu adalah high level, ada level tertinggi seorang orang yang beriman di hadapan Allah, dan Allah akan memberikan makhraj
atau makanul khuruj. Tapi Ustadz, kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan Ustadz, untuk menaikkan level menjadi muttaqin tentu kan banyak amal soleh yang harus dilakukan Ustadz, yang terkait dengan Ramadan atau puasa, dan kemudian zakat, sedekah, tarawih dan sebagainya Ustaz. Bagaimana mengoptimalisasi ibadah-ibadah itu sehingga level muttaqin kita itu bisa lebih tinggi Ustaz? Ya, aneh itu untuk mencapai muhsin, kan puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus. Nah, kata Nabi ada khamsun yubtirna shaim, itu ada 5 yang membatalkan nilai pahala. Nah, disitulah kita dilatih untuk tidak gibah, gosip, ya kan. Kemudian tidak kizib, dusta. Kemudian tidak namimah, provokatif, adu domba. Kemudian tidak al-yaminul kazib, tidak bersumpah palsu, saksi palsu. Dan yang keempat, an-nazru bis-syahwat, menjaga mata dari hal-hal yang dilarang Allah. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau itu dilakukan, maka dia bisa otomatis langsung jadi muhsin. Karena semuanya menjadi baik. Dia melatih dirinya untuk ihsan. Makanya kalau puasa tapi tidak bisa menjaga perilaku, pikiran, perasaan, sikap, maka puasanya tidak jadi berkah. Itu yang kata Nabi, kamin shaimin laisa min syiyamihi ilal ju' wal atas. Ada orang puasa, tapi kalau pakai bahasa kam itu kan bahasa Arabnya kam. Ya kan, kam itu artinya satu apa banyak? Misalnya kita menanya, kam hadzal qirtas, kam hadzal kitab, berapa harga buku ini kan? Prediksinya banyak. Berarti banyak. Berarti kam min shaimin, menerjemahkannya bukan ada tapi banyak orang yang puasa. Ya kan? Kam, bahasa Arabnya kam. Kam umruk, berapa umurmu? Kalau patah sirin ya cukup banyak lah usianya. Ya banyak, ya betul. Nah, jadi seperti itu. Jadi banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa, laisa min syiyamihi ilal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Itu berpuasa hanya menahan lapar dan haus, dia tidak menjaga perbuatan-perbuatan tercela tadi gitu. Jadi yang paling utama puasa itu yang menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik gitu. Kemudian yang kedua, kalau sudah berbuat baik ya harus ditingkatkan menjadi orang yang ikhlas. Makanya ibadah yang hebat di Ramadan itu ya tarawih. Tarawih itu terserah aja, mau 11 rakaat boleh, ya kan? Mau 23 rakaat juga boleh, bahkan mau 36 juga boleh. Ada yang sholat 36 rakaat. 11 aja pensiun belum akhir Ramadan kan. Ustaz, tafsirin kalau di malam Lailatul Qadar kemungkinan Ustaz, 36. Insya Allah boleh. Jadi kita sudah tidak lagi mempermasalahkan khilafiyah itu 11 dan 23, tapi bagaimana konten kualitas ibadah kita bisa kita jaga. Karena tidak gampang menjaga tarawih tiap malam itu. Betul, Ustaz. Butuh keikhlasan. Godaannya banyak, apalagi ibu-ibu kan. Kue semprot, ya kan, shopping, ya kan. Jadi banyak godaannya. Jadi tidak semudah itu. Nah, disitulah nanti lahir keikhlasan. Menghatamkan Quran di bulan Ramadan itu udah gampang. Iya kan? Betul, Ustaz. Iya. Tapi kalau sudah guru agama kan pasti khatam 2-3 kali lah Ramadan tuh. Oh, betul. Cuma khatam satu Quran atau khatam Al-Baqarah saya nggak tahu juga. Kan begitu. Menghatamkan satu juz saja, satu Quran 30 juz itu enggak gampang bagi orang-orang yang memang sibuk. Iya, banyak pekerjaan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi isi saja itu dengan tarawih, witir, walaupun sambil ngantuk-ngantuk gini. Ya, tarawih itu capek. Tarawih itu ngantuk. Kayak kita ini kerja dari pagi jam 8 keluar hari Ramadan, pulangnya nanti jam 3 atau setengah 4. Bangunnya kita jam setengah 4. Itu cukup capek. Nah, hanya orang ikhlas saja yang bisa itu. Jadi tidak gampang memang. Jadi tapi itulah berkahnya bulan Ramadan, hadirin yang berbahagia. Seperti itu. Baik, jadi salah satu keywordnya adalah ikhlas ya, ikhlas dalam beribadah di bulan Ramadan. Ustadz, ini juga hal menarik menurut saya Ustadz. Jadi bagaimana sih kita mengukur keberkahan atau indikator keberkahan itu seperti apa sih Ustadz? Mungkin pas di bulan Ramadan keberkahan itu mungkin akan lebih gampang dilihat Ustadz. Mungkin ada rasa bahagia, surur di dalam hati, terus syiar yang begitu besar. Jadi bagaimana kemudian agar
keberkahan itu berkesinambungan, menjadi sustainability Ustaz. Di bulan Ramadan dia merasa keberkahan, di luar Ramadan juga nanti kita akan menikah Ramadan juga berkah Ustaz. Ya ukurannya cuma prestasi ibadah dan prestasi kerja kita. Kalau prestasi ibadahnya menaikkan itu berarti ziyadatul khair, berkah Ramadan dapat. Oh tadinya sebelum Ramadan kita cuma sholat wajib. Begitu Ramadan kita sholat sunnah, sholat duha, qobliyah, ba'diyah. Berarti kan itu prestasi ibadah. Bulan Ramadan kita ngajinya paling 1 ain lah 1 hari. Tapi di bulan Ramadan ini kita bisa ngaji 1 hari itu misalnya 1 juz misalnya. Atau setengah juz. Itu kan berarti prestasi. Gitu. Ukurannya terus yang kedua, ukurannya adalah karakter. Jadi lihat aja kalau ada teman-temannya yang puasa masih pemarahan, nah itu belum berhasil puasanya. Kan ada orang yang pemarahan kan? Iya. Hujan marah dia, muyaknya hujan lagi kayaknya. Nanti kalau panas, muyaknya panas lagi. Gitu. Berarti dia belum mencapai karakter ikhlas tadi. Gitu. Jadi memang ukurannya adalah prestasi ibadah dan perilaku. Gitu. Itu saja. Orang haji juga gitu. Ukurannya prestasi ibadah setelah haji dan perilakunya. Gitu. Semua ibadah gitu. Makanya Bapak Ibu juga ngajarkan pendidikan agama ke anak-anak itu ukurannya adalah prestasi ibadah dan perilaku, karakter buildingnya. Kalau dia karakternya terbangun, ya itu berhasil. Kalau dia malah jelek karakternya, itu berarti tidak berhasil atau kurang berhasil. Jadi seperti itu. Ustaz, jadi terkait tadi Ustaz memaparkan keberkahan dari aspek spirituality. Ada juga masyarakat yang kemudian ketika panjang usia tapi diberkahi usianya penuh kebaikan. Mungkin kalau kita tarik ada keberkahan dalam ekonomi, dalam usia, dalam rumah tangga segala macam. Bagaimana Ustaz? Apakah automatically keberkahan itu ketika naik level ketakwanya, maka keberkahan itu akan menyebar ke segala aspek Ustaz? Iya. Kalau orang takwanya itu naik pasti nanti ziyadatul khairi, tambahan kebaikannya itu ngikut. Gitu, makanya jangan takut kalau untuk melakukan ibadah-ibadah yang meninggikan high level kita. Kita ini kan susah tuh karena kita jauh dari Allah kan. Sebetulnya itu aja. Banyak hutang. Karena kita baca Qur'annya juga sedikit gitu kan. Dan ini saya pulang haji itu saya beli mobil. Masya Allah. Harusnya enggak tahu juga saya dari mana uangnya. Sebelum haji tahun 2008 saya naik motor. Begitu saya pulang haji saya beli mobil. Dampak keberkahan. Dampak ekonominya. Dampak naik haji gitu. Makanya bilang Nabi kan kalau berhaji rezekinya dilipat gandakan 700 kali lipat. Dan saya sudah alami itu. Makanya saya haji lagi. Tambah terus. Haji yang jadi petugas jadi ini. Gitu. Jadi jangan takut berkurban, jangan takut. Gitu. Karena akan diganti. Haji jangan takut, berzakat jangan takut, ya kan? Berkeluarga jangan takut, beristri. Jadi jangan diplesetin ya, tambah istri takut. Tidak, istri itu 1 saja cukup sudah. Nah jadi seperti itu. Coba diamati saja. Memang ada keberkahannya, betul. Apa yang kita keluarkan pasti ada berkah. Semakin tinggi prestasi ibadah kita, semakin tinggi nilai kebaikannya, itu otomatis itu. Udah. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan takut untuk beribadah, kemudian bersedekah dan lain sebagainya, karena efek daripada beribadah itu akan tadi keberkahan. Iya pasti. Dan Ustaz, alhamdulillah kita juga bersama dengan para guru Ustaz, guru KKGPI Balikpapan Kota. Kami lihat Ustaz sudah pada nyimpen pertanyaan Ustaz. Apalagi yang menjadi narasumber kali ini adalah guru kita bersama, Al-Ustaz Dr. Andes Sartono MM. Beliau juga kasih PAI di Kemenak Balikpapan Kota, Balikpapan Ustaz G. Jadi adalah momentum terbaik kita buat menggali, mengistifadahi daripada ilmu Ustaz guru kita Dr. Sartono. Kami persilakan. Izin Ustaz bertanya, kita kan di bulan Ramadan ini sebagai guru dan murid melaksanakan pembelajaran di sekolah Ustaz. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita
mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan di sela-sela kesibukan kita. Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan dari Ustadz Aznur, adalah Ketua KKG PAI Balikpapan kata Ustadz. Beliau juga guru di SD berapa Ustadz? 006, Masya Allah. Bagaimana tetap dapat meraih keberkahan di tengah aktivitas mengajar di sekolah Ustadz? Iya, Bapak Ibu ini kan predikat kan manusia terbaik. Oh, Masya Allah. Iya kan? Betul. Kata Nabi itu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allama, belajar, wa 'allamahu, mengajarkan Al-Qur'an. Ta'allum wa ta'lim. Belajar dan mengajarkan. PA itu kan atau guru semua itu kan sebetulnya hakikatnya kan mengajarkan Al-Qur'an. Betul. Jadi dia akan menjadi manusia yang sangat terbaik. Ya kan, sudah bulannya berkah, kemudian dia mengajar lagi, luar biasa. Yang penting ngajarnya semangat, jangan kasih tugas, kasih catatan terus. Kerjakan LKS, baru tidur dia di kantor kan begitu. Tidak begitu. Jadi dia mengajar dengan penuh semangat. Insya Allah tidak mengurangi energi kita dengan puasa. Karena saya pernah jadi guru dan mengajar malah semangat. Ya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang paling penting itu kita menyadari bahwa pekerjaan kita ini mulia gitu. Sangat mulia kan? Mengajarkan Al-Qur'an. Guru IPA itu juga Al-Qur'an kan? Jadi guru-guru itu adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Kalau guru agama kan mengajarkan Al-Qur'an dalam perspektif ilmu keagamaan. Kalau guru IPA mengajarkan Al-Qur'an dalam perspektif sains, ilmu pengetahuan alam. Kalau dia mengajarkan fotosintesis, ya kan, di mana daun itu ada proses fotosintesis yang melahirkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, itu kan Al-Qur'an, gitu. Jadi kalau guru matematika mengajarkan hitung-hitungan itu kan Al-Qur'an, iya, yang disebut dengan ilmu hisab, ya kan, hitung-hitungan. Wasamsu tajri li mustaqarri laha, matahari itu beredar pada garis edarnya, dihitung berapa, itu matematika. Nah, sehingga memang kalau mengajar kemudian kita juga menjadi guru dan di bulan puasa, wah itu berlipat-lipat pahalanya. Yang penting jangan kasih LKS terus ya. Baik, harusnya lebih semangat. Lebih semangat, iya. Dan ini pesan kami Bapak Ibu dari hati ke hati anak-anak kita yang SD ini ya. Coba betul-betul dikontrol puasanya. Saya khawatir ada banyak anak-anak kita itu yang tidak puasa. Ya, itu bisa faktor orang tua, keluarga, bisa juga faktor dia tidak punya motivasi. Sampaikan ke anak-anak betapa besarnya pahala orang yang berpuasa. Masya Allah. Dan betapa hebatnya kalau kalian bisa berpuasa. Memang anak-anak umur 7, 8, 9, 10 tahun tuh puasa tuh tak gampang. Betul. Iya. Jadi jadi betul-betul kita dekati anak-anak kita. Tiap hari diajak dialog. Gimana anak-anak puasa semua? Ya, alhamdulillah. Kalau puasa ibu bapak bangga, senang. Kalau ada yang belum puasa, Allah Maha mengetahui. Itu saja, tidak usah dihukum. Ya. Kasih pemahaman-pemahaman tentang puasa itu. Jadi seperti itu. Sebab ada anak umur 8 tahun bisa puasa 1 bulan. Ada enggak? Ada. Anak umur 7 tahun, 8 tahun bisa puasa 1 bulan. Ada enggak? Ada Ustaz. Ada. Tapi ada anak umur 47 tahun enggak bisa puasa. Oh, anak. Iya kan? 47 tahun. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa. Betul. Nah, karena itu dibiasakanlah anak-anak kita untuk berpuasa. Berpuasa itu penting. Nah, jadi bangun kondisi puasa. Gitu. Saya khawatir ada anak-anak kita yang tidak berpuasa. Karena saya pernah melihat beberapa kelompok anak-anak usia SMP gitu ya. Bulan puasa mereka kumpul-kumpul sambil minum, makan es, itu enggak puasa dia. Dan dia tidak malu gitu. Nah, itu saya pernah menyaksikan beberapa kali, bahkan sering ya. Anak-anak itu ngumpul-ngumpul di bulan puasa, dia tidak
tidak puasa. Jadi kita ajarkan anak-anak kita itu berpuasa. Ya, startnya dari umur SD lah, kelas 1 itu kan 7 tahun. Seperti Nabi bilang, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anakmu itu untuk sholat ketika dia umur 7 tahun. Artinya 7 tahun juga sudah dilatih untuk puasa. Kenapa tadi saya bilang ada anak umur 8 tahun bisa puasa 1 bulan, ada anak umur 48 tahun tidak bisa puasa? Jawabannya sederhana aja, karena tidak dibiasakan gitu. Saya ingat ibu saya itu anaknya banyak, 14 ya. Oh, Masya Allah. Jadi saya anak paling kecil. Kakak saya itu 13. Masya Allah. Bapaknya 1, ibunya 1 kan. Saya sudah bisa membayangkan mendidik 14 anak itu. Dan jadi semua Ustaz. Iya, dan jadi orang semua, tidak ada yang jadi kelinci kan. Itu satu hal yang luar biasa gitu. Saya sendiri salut. Saya masih kecil dibangunkan sahur. Saya tidak tahu puasa itu apa pahalanya, puasa itu apa. Namanya dilatih. Iya, dilatih aja. Nanti kalau buka puasa saya dikasih uang 50 rupiah. Uang 50 ya, ada kan dulu uang 50. Sebagai hadiah. Hadiah tiap buka. Nanti yang 25 saya belikan bakso. 25 saya belikan es campur. Jalan Mangga itu rumah saya. Jadi kalau rasanya itu dapat 50 lagi gitu. Kita beli es campur, beli kelapa. Jadi boleh kita memberi hadiah, motivasi. Apalagi guru agama, boleh saja sih ambil uang infak di sekolah itu. Kemudian bilang sama anak-anak, nanti yang puasanya penuh, bagus. Ibu traktir bakso kan. Atau apa ya, sekedar motivasi aja, enggak masalah. Yang penting ada apresiasi. Gitu. Baik, jazakallah khair Ustaz. Tadi terkait dengan pertanyaan Ustaz Nur, seharusnya seorang guru di bulan Ramadan harus lebih semangat Ustaz ya. Iya. Karena bulan berkah, bulan pahala, mengajarkan Al-Quran dan diajarkan akan jauh lebih banyak pahala. Iya. Baik, kuat kok itu. Jadi ya? Saya pernah ngajar dari pagi sampai sore. Saya kalau bulan Ramadan itu kan jarang istirahatnya. Dari jam 4 subuh saya sudah keluar kuliah subuh. Oh iya betul. Nanti saya kerja, ngajar dulu. Habis itu saya ini jadwal ngajar pesantren Ramadan di mana-mana, terus ngajar lagi. Jadwal juga udah full Ustaz ya, Masya Allah. Ya seperti itu. Dan saya coba 1 hari full, nanti malam terawih lagi, witir lagi, kultum lagi terawih itu. Iya ya. Dan alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi enggak ngepek kalau cuma ngajar dari jam pagi sampai sore. Ya. Masih kuat lah. Apalagi masih muda-muda kan. Saya aja masih kuat sudah. Baik Ustaz, alhamdulillah kebersamaan kita beberapa menit dengan Ustaz Sartono mendengarkan tausiah dan juga kajian beliau tentang berkah. Ternyata berkah ini adalah sangat luar biasa, apalagi di bulan Ramadan ini adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, sehingga kita sebagai seorang muslim harus betul-betul bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih keberkahan. Dengan caranya adalah tadi itu meningkatkan level kita dari seorang muslim menjadi seorang mukmin, dari mukmin kemudian mukhlis, dari muhsin lalu ke mukhlis dan kemudian ke muttaqin atau orang yang bertakwa kepada Allah, dan dengan takwa itu Allah akan memberikan solusi problem solving, yaitu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang akan disampaikan Ustaz? Kami persilakan. Iya, jadi terakhir beri motivasi anak-anak itu untuk murid-murid kita untuk mengaji, dan sampaikan mengaji itu nilainya per huruf. Jadi siapa yang baca Quran, man qara'al Quran, ya kan? Siapa yang membaca Quran, fi kulli harfin asyra hasanah. Setiap huruf itu 10 kebaikan. Bukan 10 pahala kan? Bilugatil Arabiyyah, kalau dalam bahasa Arab itu hasanah itu kebaikan. Kalau pahala itu ajrun atau sawabun. Betul. Jadi siapa yang baca Quran, 1 huruf itu diberi 10 kebaikan. Alif itu 10 kebaikan. Kebaikan itu ya cerdas, pintar, terhindar kejahatan. Kemudian banyak rezekinya, ya kan, mudah memahami pelajaran dan lain-lain. Tinggal suruh nulis saja 10 kebaikan. Itu baru alif. Kalau dia lam, tambah lagi 10. Kalau dia mim, tambah lagi 10. Berarti kalau dia baca alif, lam mim, berarti dia mendapatkan 30 kebaikan. Jadi sampaikan ke anak-anak murid kita bahwa energi yang paling hebat untuk membangun karakter dalam bulan Ramadan itu mengaji Al-Quran. Jadi jangan diterjemahkan 1 huruf itu 10 pahala.
pahala itu bagian dari kebaikan. Nah, jadi bisa kita melakukan itu Lebih luas, untuk ya. memotivasi. Makanya kalau ada keinginan-keinginan hajat tertentu, ngaji dulu, baru berdoa. Nah, jadi mari kita ajak anak-anak kita untuk senang membaca Al-Quran. Insyaallah, innallazi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Orang yang di dadanya tidak ada Al-Quran itu seperti rumah yang bobrok. Artinya kalau ditiup angin goyang kan, besar. Betul. Kalau hujan bocor. Agak deras ambruk dia. Itu kalau anak-anak kita tidak ada Al-Quran di hatinya, ya seperti rumah bobrok. Narkoba masuk, ikut dia. Pergaulan bebas masuk, dia ikut. Penakalan, tawuran, dia ikut. Nah, dia tidak ada rem. Nah, tapi kalau dia punya Quran, dia ada rem. Rumahnya kuat. Nah, peran Bapak Ibu guru inilah yang menjadikan anak-anak kita mencintai Al-Quran. Jadi sederhana aja pendidikan itu. Kalau mau anak-anak kita bagus akhlaknya, ya dekatkan dia sama Tuhan, dekatkan sama Allah. Nanti terbentuk karakternya. Yaitu dengan cara gimana ya? Dia harus bisa mengaji. Dia harus sholat gitu kan. Nah, karena itu dengan Bapak Ibu menjadi guru pendidikan agama Islam ini sebetulnya, kalau saya mengatakan itu pilarnya bangsa ini. Betul. Yang membentuk karakter ini. Nah, itulah guru-guru pendidikan agama Islam. Dan saya terima kasih KKG, Kelompok Kerja Guru Agama Balikpapan Kota, yang dikomandani oleh Pak Ustadz Aznur dan teman-teman bisa melakukan ini. Mudah-mudahan ini bukan awal dan akhir. Amin. Bukan awaluhu wa akhiruhu. Tapi ini permulaan kita bangkit. Dan nanti ke depannya lebih baik lagi insya Allah. Karena semakin banyak wawasan, semakin banyak keilmuan, kita semakin berkualitas. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan meninggikan kedudukan kita apabila punya dua kompetensi. Satu kompetensi keimanan dan dua kompetensi keilmuan. Nah, mudah-mudahan teman-teman KKG Balikpapan Kota ini mampu mengajak guru dan semua siswa mempunyai keimanan dan keilmuan. Saya ucapkan terima kasih atas inovasinya, kreativitasnya. Hanya Allah saja yang menilai dan membalas. Amin, amin, amin. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Closing statement atau istimbat yang sangat menarik sekali, sekaligus menjadi reminder bagi para guru PAI khususnya di Balikpapan Kota untuk mengakrabkan siswanya dengan Al-Quran. Karena tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Sartono bahwa Al-Quran adalah pilar paling penting untuk karakter building siswa-siswi kita. Kalau tanpa Al-Quran maka akan rapuh jiwa mereka. Maka tugas guru adalah mengisi hati mereka dengan Al-Quranul Karim. Khususnya di bulan Ramadan, mari kita memperbanyak Al-Quran, tidak hanya gurunya, tapi juga siswa-siswinya. Masya Allah, jazakumullah khairal jaza, Ustadz Dr. Sartono, guru sama-sama kita semua. Semoga apa yang telah beliau sampaikan itu menjadi ilmu, menjadi bekal kita untuk menapaki kehidupan dan untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, dan juga semoga menjadi pemberat timbangan Ustadz Dr. Sartono dan buat kita semua. Demikian sahabat Sinau, semangat mencari ilmu dimanapun Anda berada. Demikian jumpa kita pada episode kali ini, dan tetap tunggu di episode selanjutnya karena insya Allah akan banyak tema-tema menarik lainnya. Demikian dengan saya Saiful Ansor, mohon undur diri, dan juga Ustadz Dr. Sartono. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.